Hai, kembali lagi dengan Nisa. Pagi ini temenin aku beres-beres rumah, sekalian kita bahas soal kasta ya Bes ya. Kan banyak yang penasaran. Banyak yang nanya samaku di Nepal itu masih menganut sistem kasta atau enggak. Ya, di sini masih menganut sistem kasta ya Bes ya. Seperti yang kita pelajari dulu di Indonesia, ada 3 step kasta ya, ada 3 tingkatan kasta. Satu, kasta Brahmana, atau kastanya para guru-guru. Yang kedua, kasta kesatria, atau kalau di sini kayak apa ya, penjaga, polisi, atau dulu-dulunya kayak gitu sih, tentara gitulah, prajurit lah kalau dulu-dulunya kan. Terus yang di bawah itu kasta sudra itu ya kalangan bawah ya Bes ya gitu. Dulu dunia perkastaan di Nepal ini sangat ketat ya Bes. Salah satu contohnya mereka akan menjodohkan anaknya. Makanya kita sering dengar untuk daerah atau negara Nepal, India, atau Pakistan yang masih menjunjung soal kasta, mereka salah satu cara menjaga perkastaannya itu menikahkan anaknya dengan kastanya sendiri supaya keturunannya itu tetap ada gitu Bes. Makanya kita sering dengar gitu dijodohkan gitu. Ya memang iya, itu supaya mempertahankan kastanya gitu. Terus mereka akan tolong menolong antara kastanya sendiri gitu. Misalnya nih kasta kesatria, mereka akan menolong kastanya sendiri supaya tetap berada di ekonomi yang stabil. Contohnya seperti itu ya Bes. Dan untuk masalah bersosialisasi atau bermasyarakat, mereka juga bermasyarakat dengan kumpulannya sendiri gitu. Contohnya nih, aku nih kasta kesatria misalnya gitu kan, aku nggak akan masuk ke rumah kasta yang bawah gitu. Walaupun misalnya kasta yang bawah itu tingkatan ekonominya lebih tinggi gitu, tapi mereka tidak memandang itu, mereka tetap memandang kasta, tidak memandang ekonomi gitu kan Bes. Jadi ya mereka walaupun ada kasta rendah yang ekonominya lebih tinggi dari dia tetap nggak bisa bergabung gitu. Tapi sesama kasta dia gitu, walaupun lebih miskin dari dia, ya dia bisa bergabung gitu. Itulah cara bersosialisasi zaman dulu Bes. Mereka semua melakukan itu untuk mempertahankan kastanya Bes gitu. Seperti salah satu contohnya Bes, aku pernah ngalami sendiri dulu waktu mertuaku masih hidup. Dia punya satu kawan lah ya nenek-nenek lah ya, sebaya dengan mertuaku, dan dia itu kasta tinggi ya, kasta Brahmana. Tapi kalau dipandang dari segi ekonomi, ya istilahnya ya bukan bangga ya Bes ya masih lumayan mertuaku gitu, ada anaknya yang jaga gitu. Tapi ketika dia datang ke rumah kami, dia boleh masuk, dia masuk ke rumah kami, oke, bisa. Tapi waktu aku buatkan minum sama dia nggak mau minumnya Bes. Mungkin karena kami kasta yang di bawah dia Bes. Itulah pikiran orang zaman dulu-dulu. Tapi sekarang udah jauh berbeda Bes di Nepal, walaupun masih menganut sistem perkastaan, tapi untuk sosialisasi dan kemasyarakatan sudah bercampur Bes, sudah nggak kayak dulu lagi gitu. Karena banyak yang menikah pun intercaste, cross caste, maksud aku itu tidak sesama kasta dia lagi. Jadi sistem perkastaan itu masih ada, tapi nggak seperti dulu lagi gitu Bes. Ya banyak yang satu menikah dari kasta tinggi, yang satu kasta rendah gitu. Jadi ya sudah berbaur Bes, walaupun masih ada kasta di daerahku ya. Tapi udah nggak seperti dulu lagi. Apalagi generasi mudanya ya semakin ini ya, semakin berbaur, semakin modern gitu Bes. Jadi untuk sekarang kasta itu lebih kepada satu kumpulan culture seperti itu ya Bes ya, bukan lagi masalah tingkatan ekonomi. Sekarang banyak kok Bes yang dari kasta bawah tapi ekonominya tinggi gitu, ekonominya stabil. Bahkan yang kasta atas ada yang ekonominya jauh di bawah gitu. Jadi jangan menilai orang sekarang dari kastanya gitu Bes.
Ya mungkin seiring perkembangan zaman ya, jadi budaya yang dulu semakin lama semakin terkikis, walaupun masih ada gitu. Kalau dulu yang namanya kasta atas pasti ekonominya stabil ya Bes, karena mereka tolong menolong gitu. Ya iyalah dulu populasi juga nggak banyak kan. Kalau sekarang ya udah nggak mungkin juga mereka tolong menolong sesama kastanya. Paling nggak dia harus menolong familynya sendiri gitu. Jadi ya kasta itu bukan, sekali lagi aku bilang, kasta itu bukan tingkatan ekonomi ya Bes ya. Kasta itu suatu kumpulan masyarakat gitu. Yang memang dia satu apa ya, satu tradisi, satu budaya, satu culture, kayak gitu ya Bes ya. Semoga kalian paham. Kalau kalian tanya, aku kastanya kasta apa? Aku dari kasta bawah Bes, suamiku dari kasta bawah Bes gitu. Kami bukan kasta Brahman yang guru-guru, yang seperti apa, kayak kalau dibilang kasta Brahman itu kan yang orang yang kayak ustadz, pendeta gitu. Guru lah di sini seperti itulah gitu. Atau kami dari kasta kesatria, prajurit, yang tentara atau enggak, kami dari kasta bawah aja Bes gitu. Jadi kalian kalau mau tanya, oh ya itu dari kasta bawah makanya dia susah, oh itu dari kasta tinggi makanya dia kaya. Sekarang nggak kayak gitu Bes, kasta itu bukan tingkatan ekonomi ya. Aku jelasin sekali lagi, semoga kalian paham. Kalau ada tambahan dari besti-besti yang lebih mengerti soal kasta, ya nggak masalah, ya monggo silahkan komen gitu. Karena aku juga bukan ahli perkastaan ya, ini sejauh yang aku tahu selama aku tinggal di sini gitu. Ya di Bali kita juga ada kasta kan, karena kan mereka rata-rata beragama Hindu gitu. Jadi kalau ada yang lebih tahu dari aku bisa belajar gitu ya Bes ya. Nggak masalah komen, monggo silahkan komen yang baik-baik ya Bes ya. Oke Bes, sudah selesai lah aku ngomongin soal kasta ya, lebih dan kurangnya aku minta maaf. Jadi ini aku sekarang lagi bersih-bersih rumah. Siapa sih yang kayak aku setiap hari tuh bersihin rumah aja sampai aku males gitu loh. Tiap hari ini aja kerjaannya ngelap, nyapu, bersih-bersih. Kalau nggak dibersihin matanya sakit gitu. Ya inilah rutinitasku itu ini. Kalau bangun pagi itu pertama pasti masak ya Bes. Karena kan suami Pak Sarul kan mau pergi kerja itu pagi. Jadi aku itu kalau bangun tidur itu terus masak gitu. Lepas minum teh, habis minum teh itu terus masak gitu. Terus Pak Sarul kan pergi kerja, baru aku bersih-bersih rumah. Oh iya, yang nanya anakku, kenapa Kak anaknya nggak dimasukin ke konten? Anakku tuh sibuk. Anakku yang besar itu dia sudah kerja ya Bes ya. Dan ya udahlah, namanya orang kerja ya sibuk ya. Kalau yang laki-laki, dia jam 6 pagi itu udah pergi college ya. Di sini bilangnya college. Jam 6 pagi itu dia sudah pergi college itu, pulangnya nanti jam 11. Setelah dia pulang jam 11 dia makan, duduk sebentar, main handphone atau apa. Jam 12 dia pergi lagi Bes. Dia pergi kerja. Kerjanya di tokonya keponaanku Bes. Kebetulan keponaanku itu punya toko elektronik ya, toko komputer, CCTV, printer apa. Jadi dia sekalian belajar di situ gitu, daripada keluyuran ya kesana kemari. Lebih bagus kayak gitu, ada manfaatnya, ada bekal dia juga untuk nanti gitu. Jadi dia jam 12 itu pergi, yaudah nanti pulangnya jam 7 gitu. Kadang-kadang jam 8. Kadang-kadang kalau banyak kerjaan, banyak job untuk pasang CCTV, ya udah dia nggak pulang, besoknya baru pulang pagi-pagi. Ini aku bersihin kamar anak lajang ya Bes. Ya Allah, aku nggak ngerti lah. Ini kamar atau gudang aku nggak tahu. Tapi ya namanya anak laki-laki ya, mau kayak mana, mau kita bising kayak mana pun ya. Iya, tapi besok pun kayak gitu lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya dia pun sibuk ya. Aku bersihin. Jadi itu ya Bes. Mereka itu dua-dua sibuk. Dan kalaupun ada mau di syuting atau mau di record gitu, nggak mau gitu, malu gitu. Yang kita nggak bisa maksa ya, namanya orang ya, ada yang mau ada yang enggak, ya udah nggak masalah. Lagian aku juga buat akun ini kan untuk memperkenalkan kegiatanku. Ya syukur-syukur kalau mereka mau, ya udah aku masukin videonya. Kalau enggak ya nggak mungkin dipaksa ya kan. Gitu ya Bes ya. Jadi terjawab semua ya. Oh iya Besti, aku lupa. Kalian ada yang nanya kan,
Kak, kenal sama Kusbo? Kenal, Bes. Kami di sini kan ada diaspora Indonesia. Kami di sini ada satu grup yang dipegang oleh KBRI, Bes. Jadi walaupun kami nggak pernah jumpa, kami saling mengenal satu sama lain, Bes. Aku kenal sama dia, temenan lagi, temenan baik juga gitu. Cuman kalau jumpa itu ya belum pernah. Karena beda provinsi, Bes, jauh gitu. Dia di Birgan sana dengan aku di Morang gitu. Kira-kira berapa jam ya? 8 sampai 10 jam mungkin kalau aku mau ke rumah dia. Ya doakanlah, Bes, kalau nanti ada rezeki kita bisa jumpa gitu. Oke ya, Bes ya. Ini aku lagi ngelipetin selimut. Jangan salpok, di sini selimut tebel-tebel. Ya karena di sini walaupun panas, kadang-kadang malam itu juga sejuk gitu, dingin gitu. Jadi setiap kamar ya pasti ada selimutnya gitu, yaitu satu selimut tipis, satu selimut tebal gitu ya, Bes ya. Terjawab semua ya yang kalian tanya-tanya itu. Semoga kalian suka dengan videoku ini. Terima kasih kalian yang udah support videoku ini, walaupun videonya masih masih kurang kali ya. Namanya aku belajar gitu, masih belajar, nggak pernah tahu soal edit mengedit gitu. Jadi semuanya masih belajar ya, Bes ya. Sambil kita berkombur-kombur, siap juga kerjaanku, Bes. Oke ya, Bes ya. Terima kasih kalian yang sudah nonton, yang sudah mendengarkan gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang baik-baik ya, Bes. Oh, itu banyak yang nanya, itu sapunya kenapa kayak gitu? Ya memang sapu di sini kayak gitu, Bes. Ya ada sapu yang tinggi, yang ada gagangnya itu ada. Tapi aku pun kayaknya mungkin sudah terbiasa juga. Aku lebih nyaman juga pakai ini. Lebih bersih juga, terus cepet gitu. Kalau beres-beres itu cepet gitu. Sekali sapu udah dapet lebar gitu bersihnya gitu ya, Bes ya. Oke ya, makasih sayang-sayang semua. Semoga kalian suka sama videoku. Next kita buat video apa lagi ya, Bes ya. Supaya kontenku lebih maju ya, Bes, lebih berkembang. Makasih semuanya. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.